Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sejenak, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan rezeki, ilmu yang bermanfaat dan yang baik-baik tentunya. Oke, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran matematika di kelas 9A ini yang ngajar adalah saya, Yudi Jatmiko. Anak-anak, sebelum kita ke pembahasan materi, alangkah baiknya saya ingatkan dulu ya, tetap disiplin pada protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan massa. Baiklah anak-anak, bab pertama yang akan kita bahas adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih manfaat dari belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar? Tidak usah bingung. Sini saya akan menjelaskan apa manfaatnya. Yang pertama tentunya kalian kan sudah kelas 9. Ketika kita sudah kelas 9, kita disiapkan untuk menghadapi ujian nasional. Ketika kita menghadapi ujian nasional, yang kita harapkan adalah mendapat nilai yang sebagus-bagusnya sesuai dengan harapan kita, tentunya nilai yang baik. Di dalam ujian nasional, soal bilangan berpangkat secara keseluruhan itu ada sekitar 2 atau 3 soal yang keluar. Tentunya kalau kalian belajar materi ini, nanti ketika menghadapi soal itu kalian tidak akan bingung dan bisa mengerjakan. Selain ujian nasional, ada beberapa fungsi lagi untuk kalian jika kalian belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, contoh di bidang biologi. Apa itu fungsinya? Oke, ketika kalian belajar nanti pembelahan sel, tentu kalian disuruh menghitung. Ketika kita bisa menghitung, ketika kita menghitung pembelahan sel, kita bisa menggunakan pola-pola yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Ini adalah salah satu contoh gambarnya. Pada pembelahan sel ini, awalnya dari 1 menjadi 2, menjadi 4, dan seterusnya. 4, 16, 32, dan seterusnya. Dalam ilmu fisika, tentu kalian akan dihadapi dengan beberapa bilangan yang angkanya besar-besar. Kita bisa menyederhanakan dengan konsep bilangan berpangkat. Ini saya ambil salah satu contoh, kecepatan cahaya. Berapa sih kecepatan cahaya itu? Kecepatan cahaya kalau kita ukur ya, kalau kita baca dari literasi buku yang lain, kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, kalau kita tulis semuanya, ini kan besar sekali dan panjang, maka kita bisa menyederhanakan dengan konsep bilangan berpangkat, yaitu menjadi 3 kali 10 pangkat 8. Oke anak-anak, untuk materi yang pertama, bab pertama ini bilangan berpangkat, subbab yang akan kita bahas itu adalah bilangan berpangkat bulat positif. Pengertiannya dulu ya. Misal di sini saya umpamakan A pangkat B. Oke, sebelum kita lanjutkan, kalian perlu tahu ini dulu. A pangkat B, A di sini disebut dengan bilangan pokok. B disebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, ini dasar.
Kalian nanti panjang lebar belajar bilangan berpangkat tapi tidak tahu apa unsur-unsurnya. Nah, ini makanya diingat-ingat dan dihafalkan. A adalah bilangan pokok, B adalah eksponen. Oke, kita bahas. A pangkat B itu artinya adalah A kali A kali A kali A kali A kali A dan seterusnya sampai ke B bilangan, ke B buah, ke B kali. Kalinya di sini adalah sebanyak ini. A kali A sebanyak B kali. Oke, ini di sini pembahasannya adalah di mana A ini sebanyak B kali atau buah. Oke, lanjut. Secara matematika, A pangkat B itu kita bisa tulis A kali A kali A kali A kali A kali A dan seterusnya, di mana perkalian berulang itu sebanyak B kali. Tentunya ada syaratnya, di mana syarat itu adalah A elemen dari bilangan real. Bagaimana kalau bukan bilangan real? Oke, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang pertama ini dulu kita membahas tentang bilangan berpangkat, di mana bilangan pokoknya adalah bilangan real. Oke, lanjut. Ini saya mempunyai contoh yang sangat sederhana sekali. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 kalau kita jabarkan itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak berapa? Sebanyak pangkat ini. Pangkat di sini adalah 4. Berarti perkalian 3 sebanyak 4 kali. Kalau kita hitung ada berapa? 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. Sampai di sini Bapak harap kalian mengerti semuanya. Oke, lanjut. Ini saya mempunyai contoh. Contoh yang pertama. Coba sederhanakan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Capek ya? Oke. Karena kalian capek, Bapak di sini punya solusi untuk menyederhanakan. Kita hitung. Perkalian 3-nya sebanyak berapa kali? 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Jadi 3 ini dikalikan 3 sebanyak 9 kali. Kita bisa sederhanakan menjadi apa? 3 pangkat 9. 3-nya adalah bilangan pokok. Kemudian 9-nya adalah eksponen atau pangkatnya. Kita pilih yang paling terakhir yaitu 9. Jadi 3 pangkat 9. Oke, contoh yang kedua. Sama soalnya masih coba sederhanakan. Tapi yang berbeda adalah, nah ini. Kalau tadi bilangan bulat. Sekarang kita ubah sedikit yang ada variabelnya. Bilangan pokok, bilangan pokok, bilangan pokok, bilangan pokok dikalikan sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kalau kita simpulkan, maka menjadi 2A pangkat 5. Oke, lanjut. Yang ketiga. Coba sederhanakan, masih sama soalnya. Kalau tadi ada variabel, kemudian bilangan bulat, sekarang bagaimana kalau bilangan yang lain? Contoh pecahan. Nah, ini sama caranya dengan yang di depan. Kita tinggal hitung aja. Perkalian pecahan di sini sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4. Jadi, kita simpulkan bilangan pecahan itu dipangkatkan sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Berarti 5 per D pangkat 4. Oke anak-anak, sampai di sini saya harap kalian mengerti semuanya.
kita lanjut. Yang berikutnya adalah tanda hasil perpangkatan. Yang pertama di sini ya, bilangan pokok positif. Kemudian nanti ada lagi bilangan pokok negatif. Jadi ada dua. Yang pertama bilangan pokok positif, yang kedua bilangan pokok negatif. Yang pertama dulu kita pelajari bilangan pokok positif. Kalau tadi bilangan pokoknya adalah A. A di sini adalah positif. Kalau kita berbicara tentang tanda hasil perpangkatan ya, kemudian kita kaitkan dengan eksponen, tentu kalian yang akan kita bahas adalah eksponen yang merupakan bilangan ganjil dan bilangan genap. Di sini ada kesepakatan ya. Kalian perhatikan, jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil maupun genap, maka hasilnya adalah positif. Saya ulang, bilangan pokok positif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil maupun genap, hasilnya adalah positif. Kita beralih ke contoh. Di sini ada dua soal ya, sebenarnya ada dua soal ini. Hitunglah nilai 4 pangkat 3 dan 3 pangkat 4. Ada soal, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah 4 pangkat 3. Kita lihat bilangan pokoknya adalah 4, berarti positif. Kemudian pangkatnya adalah 3. 3 adalah ganjil. Kita jabarkan. Maka 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 ya. Kita cek hasilnya berapa. Nah, karena bilangan pokoknya positif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya adalah 64. Ini menentukan bahwa bilangan pokok positif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah positif. Sesuai dengan kesepakatan yang ini. Sekarang bagaimana yang genap? 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. 3 adalah positif. Kemudian 4 adalah genap. Hasilnya bagaimana? Kita jabarkan dulu. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Ya. Bilangan pokoknya adalah positif, maka hasilnya adalah, kita lihat, tetap positif. 3 kali 3, positif kali positif kali positif kali positif. Hasilnya adalah positif tanpa mengubah tanda. Ini adalah oleh-oleh yang pertama ya, bisa kalian catat. Yang pertama, oleh-olehnya saya bacakan. Jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil maupun genap, hasilnya adalah positif. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana kalau bilangan pokoknya adalah negatif? Nah, oke. Kalau bilangan pokok negatif, nanti ada dua pembagian. Tentunya beralihnya kepada bilangan ganjil atau bilangan genap. Oke, bilangan pokoknya negatif, misalkan negatif A. Maka kemungkinan yang pertama, bilangan pokok negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Perlu diingat, ini kesepakatan yang pertama. Kemudian kesepakatan yang kedua, bilangan pokok negatif dipangkatkan dengan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Oke, kalau kalian bingung, kita langsung aja ke contoh. Ini ada dua soal. Contoh yang pertama, bilangan negatif 4 dipangkatkan dengan 4. Negatif 4 ini adalah bilangan bulat apa? Negatif. Kemudian 4 pangkatnya ini adalah bilangan apa? Genap. Bagaimana hasilnya? Kita jabarkan. Negatif 4
dikali negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 sebanyak pangkat ini 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya kita cek ya. Yang pertama negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya adalah positif ya. Kemudian positif kali ini kan sudah beralih ke sini ya. Positif kali negatif hasilnya apa? Kita lihat ya, negatif. Kemudian lanjut. Ini sudah, sekarang tinggal ini. Negatif kali negatif hasilnya adalah, kita lihat, positif. Maka negatif 4 pangkat 4 itu hasilnya adalah positif. Positif berapa? Kita cek. 256. Paham ya anak-anak? Oke, lanjut. Bagaimana dengan bilangan pokok negatif dipangkatkan dengan ganjil sesuai dengan kesepakatan? Maka hasilnya adalah negatif. Kita cek. Kita jabarkan dulu. Negatif 4 pangkat 3 itu sama dengan negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 sebanyak 3. Kita cek hasilnya berapa. Oke, yang pertama 4 negatif 4 kali negatif 4. Negatif kali negatif hasilnya apa? Kita lihat positif. Kemudian positif kali negatif. Ini sudah ya. Sekarang beralih ke ini. Negatif, positif dikali negatif hasilnya apa? Kita cek. Oke, hasilnya adalah negatif. Jadi, sesuai dengan kesepakatan, kalau bilangan pokoknya negatif dipangkatkan dengan ganjil, hasilnya adalah negatif. Berapakah hasilnya? Oke, jadi negatif 64. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada, Bapak akhiri mungkin di pertemuan yang pertama ini cukup sampai di sini aja. Untuk materi berikutnya ya. Oke, untuk materi berikutnya bisa kalian buka buku di paket tentang sifat-sifat pemangkatan. Nah, ini ada yang kurang. Diralat sendiri ya. Sifat-sifat pemangkatan. Kemudian yang kedua adalah bentuk akar. Ini semua kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.